manusia. Kalau seandainya beliau ini memang positif, tidak bisa dibiarkan begini. Bagaimana sampai tanggung jawab dengan ini nyawa begini banyak? Tolong dari pihak rumah sakit bertindak, tidak bisa seperti ini. Lalu kalau ada dokter yang datang ke rumah dan periksa saat kakak baru meninggal di sana bilang bahwa oh ini tidak COVID. Lalu kemudian datang sampai di sini bilang ini COVID. Mana bukti bahwa dia COVID? Oke, kalau dia COVID, atur dia seperti pasien COVID. Kenapa harus dibuat seperti begini? Sampai dengan jam begini belum diapa-apakan. Ini manusia loh. Lalu kalau ditaruh di sini semua orang datang lihat begini, siapa yang tanggung jawab dengan ini nyawa banyak-banyak? Protapnya di mana? Kalau di rumah sakit saja tidak taat dengan protap. Putar balik semua tadi di rumah sakit, jenazah kosong-kosong tanpa tutup, tidak ada yang jaga. Tidak ada yang bilang bahwa ini protap, sudah begini baru jaga manusia. Putar balik semua. Tadi di rumah sakit kosong-kosong tidak ada aturan protap. Sampai di sini baru jaga semua protap, putar balik saja. Putar balik saja. Tadi kami minta tidak kasih. Tadi besok kami tutup. Rumah sakit harus kasih petunjuk kami hasilnya. Kami bukan orang bodoh. Tidak kakak, tidak. Dari tadi di rumah sakit itu tidak ada bungkusan apa-apa, tidak ditahan. Sudah di sini baru dibilang ini protap, putar balik saja. Selamat siang pemirsa Beta Putu News di mana saja Anda berada. Kemarin ada informasi bahwa ada pasien yang dirawat, bukan dirawat, tetapi informasinya bahwa beliau almarhum meninggal di tempat tinggalnya setelah kembali dari kantor Bapeda sebagai instansi kerjanya itu, unit kerja, untuk makan siang, tetapi sampai di sana lalu ada satu kejadian yang kemudian beliau itu dikabarkan meninggal di tempat itu, lalu keluarga coba menghubungi dokter untuk kemudian diperiksa, lalu beliau dinyatakan meninggal dunia sehingga diminta untuk dibawa ke Rumah Sakit Gabriel Maneng Atambua. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saya sekarang bersama pihak keluarga, Ibu Fili Tahu. Selamat siang, Ibu Fili. Selamat siang. Baik. Kami dapat informasi bahwa ada keluarga meninggal kemarin di Atambua. Ya, betul. Mungkin pemirsa Beta Putu News mengharapkan
atau ingin untuk mendapat penjelasan dari Ibu terkait dengan keluarga Bapak Benyamin Ulumiak yang meninggal di Atambua. Iya, terima kasih untuk beritahu News. Pertama, kami sedang berada dalam perasaan kecewa, ya. Bapak Insinyur Benyamin Ulumiak MSI. Beliau adalah ASN yang bekerja di Bapeda Kabupaten Belu, dan saat ini beliau terlibat dalam tim perumus RPJMD Kabupaten. Beberapa hari ini cukup sibuk bekerja sampai malam sesuai pantauan kami, dan kemarin itu tepatnya hari Selasa, ya, hari Selasa tanggal 27 kemarin, pas jam 12 itu jam makan siang, ya, beliau izin untuk pulang makan ke rumah karena beliau kos, ya, istrinya di sini dan keluarga di sana, beliau kos. Sampai di rumahnya, beliau ingin makan siang, tetapi rupanya pada saat itu serangan jantung tiba-tiba. Jadi ketika beliau sedang tunduk, posisi tunduk, ya, untuk membuka sepatu karena masih dalam kondisi berpakaian seragam kaki, pada saat itu ada serangan jantung, langsung beliau diam, dan saudara yang ada bersama dengan kakak kami itu panik, kemudian panggil dokter di Puskesmas Atambua Selatan. Dokter datang dan kemudian dokter memastikan bahwa kakak meninggal karena serangan jantung. Ya. Nah, ceritanya ketika informasi ini disampaikan ke keluarga yang lain dan kerabat kerja di kantor, mereka menginformasikan ke Bapak Bupati Belu, ya, dan kemudian Bupati memerintahkan untuk segera dibawa ke rumah sakit untuk menghindari keresahan, karena itu di kos tentu akan ada kerumunan karena ruangnya kecil. Oke, kemudian oleh keluarga sambil menunggu istri dan anak-anaknya dari Kepa, jenazah kakak dibawa ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, diperiksa oleh dokter di sana, dan dokter di rumah sakit menyatakan bahwa beliau positif COVID. Oke, dimengerti bahwa positif COVID. Keluarga kemudian meminta kalau positif kami minta hasil labnya. Dokter keluar dengan berbekal surat keterangan yang ditulis positif, dan keluarga minta kami butuh lab. Tulisan tangan saja, Bu, ya? Tulisan. Ya, tulisan tangan, dan kemudian keluarga minta kami butuh hasil lab. Ya, saya tidak berada di tempat itu, tapi dalam kisah yang disampaikan keluarga saat itu, jawaban dokter, saya sudah buang hasil lab itu di kotak sampah. Kertas itu saya sudah kucak dan buang di kotak sampah. Maka terjadilah pertengkaran. Keluarga tidak menerima dengan jawaban itu. Dan pada saat itu dokter yang berhadapan dengan keluarga membuat pernyataan bahwa akan menghadirkan pihak keamanan. Keluarga merasa terintimidasi, ya, diancam. Lalu kemudian terjadilah adu mulut, dan ya, selanjutnya perkelahian seperti apa itu saya tidak hadir, jadi saya tidak tahu. Tetapi ketika saya mendengar dari Kefla, saya di rumah duka, sekitar jam 3 saya telepon ke Atambua, jenazah tidak diapa-apakan. Sampai dengan kurang 10 menit, jam 4 saya putuskan untuk ke Atambua. Bersama dengan suami dan keluarga kami berangkat, dan setiba di Atambua saya menyaksikan jenazah Bapak Benyamin Ulumiak itu ditidurkan di ruang jenazah umum, yang masyarakat keluarga datang bergantian itu lumayan banyak. Tidak ada petugas yang di situ dan memberikan arahan bahwa tidak boleh mendekat, tidak boleh berkerumun, itu tidak ada. Jadi pemberlakuannya seperti pasien umum yang jenazah pasien umum. Seperti itu. Dan saya kemudian bertanya, ada apa ini? Lalu jawaban dari istri almarhum bahwa kakak divonis COVID. Jadi
semua tidak boleh sentuh. Oke, kalau divonis COVID, kenapa sampai sekarang masih dibiarkan begini? Karena istrinya sudah shock, saya kemudian keluar dan mencari informasi di tim yang ada di luar. Saya melihat di situ ada yang berseragam Polri, ya, ada yang polisi, ada yang tentara, dan ada yang berpakaian kaki. Saya menuju dan bertanya, mereka menjawab masih menunggu keputusan karena masih ada rapat antara tim gugus tugas. Saya menunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam lagi, tidak ada respon apa-apa. Dan semakin banyak keluarga yang berdatangan masuk di dalam ruangan untuk menjenguk kakak melayat. Loh, tidak ada satupun petugas di situ yang terlihat dengan APD, tidak ada. Jadi saya bilang ini yang benar saja. Yang benar saja kalau COVID ya segera. Karena siapa yang akan bertanggung jawab dengan masyarakat sebanyak ini? Gitu. Lalu kemudian saya tanya, masih menunggu keputusan dari mana? Terus keluarga yang ada di situ yang juga ASN menjawab bahwa kita menunggu keputusan dari gugus tugas. Oke, siapa ketua gugus tugas? Mereka bilang bahwa Bupati. Kita sekarang ke rumah jabatan Bupati. Jadi saya bersama kuasa hukum keluarga, kemudian dengan salah satu keluarga lagi kami pergi. Di sana katanya harus menunggu Ibu Kepala Bapeda, ya, karena Kepala Bapeda bersama stafnya masih direpit gitu. Ketika datang, kami sudah berada di rumah jabatan. Satpam yang bertugas di situ bilang bahwa Bapak Bupati ada di dalam ruangan, masih belum bisa dihubungi. Bertepatan dengan itu Kepala Bapeda datang, kami minta Kepala Bapeda untuk menghubungi beliau. Dan kemudian Kepala Bapeda pergi sendiri tanpa membawa kami lagi. Yang datang kami bertiga ini datang bersama untuk bersama-sama dengan Kepala Bapeda bertemu dengan Bupati. Tapi kemudian Kepala Bapeda sendiri yang bertemu dan kemudian beliau keluar dan bilang bahwa mohon pengertian keluarga, kita mengurus ini secara protap biar aman. Terus saya bilang, oke, kalau seperti itu, sekarang pun tolong komunikasi dengan direktur rumah sakit, amankan jenazahnya. Karena itu masa semakin banyak di rumah sakit. Nah, di depan saya Ibu Kepala Bapeda menelpon direktur rumah sakit, di depan saya. Dia sendiri akan melakukan komunikasi, jika sudah bisa akan sama-sama bertemu. Tetapi kenyataannya tidak. Beliau sendiri pergi dan kemudian beliau datang lagi dengan membawa berita bahwa perintah dari Bapak Bupati, keluarga perlu merelakan untuk Bapak Benyamin dimakamkan secara protap prosedur. Saya bilang, oke, kalau seperti itu, maka berarti Bapak Benyamin betul-betul positif. Nah, kalau betul positif, yang kami butuh adalah bukti labnya. Kemudian yang berikut, tolong untuk saat ini pun rumah sakit bersikap supaya kemas jenazah beliau, karena sampai saat ini masih ditidurkan begitu saja. Lalu di depan saya, Kepala Bapeda Ibu Eda Fahik itu langsung menelpon direktur rumah sakit dan minta untuk pihak rumah sakit segera bereskan jenazah itu, jangan dibiarkan tidur seperti itu. Kurang lebih 30 menit kami kembali ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit saya melihat jenazah masih seperti semula. Dan saya bertanya, apakah ada petugas yang datang? Di situ menjawab tidak ada. Sampai dengan saat kami kembali pun tidak ada. Lalu saya merasa tidak terima, ini proses pembiaran. Satu hal yang perlu pemerintah tahu adalah Bapak Benyamin Ulmiat berbakti sampai dengan napas terakhir. Artinya bahwa ketika mereka melayani, mengemas jenazahnya secara baik, salah satu langkah ucapan terima kasih untuk bakti beliau itu sudah dilakukan. Ya. Yang berikut, kalau memang beliau adalah penderita positif COVID-19, harusnya beliau sudah diperlakukan secara protap COVID, bukan sampai dengan saat itu dibiarkan. Maka kemudian saya berdiri di depan keluarga yang begitu, ya bukan hanya keluarga tapi pengunjung umum, sekitar 300-400 orang yang berada di situ. Saya minta rumah sakit hadir untuk kemudian bersikap terhadap jenazah yang sudah dibiarkan itu. Itu manusia loh.
Lalu kalau dibilang dia COVID, perlakukan dia seperti pasien COVID. Itu yang menjadi kekecewaan kami. Dan kemudian sekitar jam 8.30, sekitar jam 8 terlihat ada 4 orang yang 4 pemuda yang sudah datang dengan kostum APD lengkap dan mengemas jenazah. Jadi saat itu mereka mengemas jenazah dan kebetulan ada peti-peti yang di situ sudah dipasang memang harga. Keluarga memutuskan mengambil salah satu untuk kemudian memasukkan jenazah Bapak Benyamin Umiat di dalam peti jenazah itu setelah dikemas dengan plastik dan lain-lain seturut prosedur COVID. Setelah itu jenazah disimpan dengan peti di ruangan yang sama, ruangan depan itu, dan kemudian istrinya yang duduk jaga dan keluarga juga boleh untuk pergi lihat. Tidak ada pun satu petugas yang di situ untuk mengingatkan. Ya, jadi kami melihat ini ada kejanggalan. Dibilang COVID, tapi perlakuannya bukan COVID. Kan lucu, ketika mereka datang dengan pakaian APD, tetapi berjam-jam sebelumnya itu biarkan saja masyarakat untuk datang, pengunjung untuk datang, masuk, penuhi ruangan, melihat dan lain sebagainya. Ini kan ada proses pembiaran yang ya menjebak masyarakat sendiri untuk bisa masuk di dalam proses untuk terpaparnya COVID itu, gitu. Nah, kemudian ada sekitar hampir jam 9 Bupati berkunjung ke ruang jenazah itu. Ada berkunjung ke situ 5-10 menit dan kemudian proses untuk diberangkatkan ke tempat pemakaman terjadi. Dan pada saat itu ya keluarga sudah merelakan, tetapi keluarga masih bilang kalau memang dibiarkan seperti ini, terima kasih rumah sakit sudah kemas jenazahnya, kami janji tidak akan membuka petinya, kami akan bawa dan mencari tempat pemakaman, karena sebelumnya ada informasi bahwa masih berusaha untuk menyiapkan tempat pemakaman gitu. Tetapi kemudian berkembang informasi bahwa tempat pemakaman sudah disiapkan dan keluarga harus merelakan untuk bisa dimakamkan secara protap kesehatan. Dan ya sekitar jam 9 jenazah dikeluarkan dari rumah sakit dan keluarga ikut mengantar ke tempat jenazah. Yang sayangnya selama dari jam 12 sampai dengan jam 9 malam itu tidak ada satupun petugas yang datang melarang untuk masyarakat tidak boleh dekat. Tetapi ketika sudah dikemas rapi di dalam peti dan sudah dibawa di tempat pemakaman, di sana semua orang dilarang mendekat. Lucu kan? Padahal saat itu memang sudah tidak ada risiko lagi karena jenazah sudah ada di dalam peti, sudah dikemas secara protap. Nah, hanya dimakamkan saja. Gitu. Kejanggalan yang lain adalah ada beberapa ada rombongan yang menyertai Bapak Bupati hadir, tapi tidak dengan APD lengkap, hanya masker seperti kami yang lain. Nah, itu pemandangan yang tidak biasa ya. Bagi kami, kita biasa melihat di televisi atau menyaksikan pemakaman secara COVID itu, pejabat negara, pejabat daerah yang hadir pun itu menggunakan APD lengkap. Ini yang kemudian membuat kami keluarga meragukan ya vonis COVID terhadap kakak kami. Nah, untuk itu kami meminta untuk rumah sakit menunjukkan kepada kami hasil lab kalau memang benar-benar positif. Itu yang bisa saya sharingkan dan kami cukup merasa kecewa dengan perlakuan. Kalau dari rumah sakit, di rumah sakit saja tidak melaksanakan sistem perlindungan dengan protap kesehatan yang ketat, bagaimana bisa menyuruhkan orang lain atau masyarakat untuk melakukan itu? Dan ini disaksikan secara kasat mata, dialami oleh keluarga dari almarhum Bapak Benyamin Umiat. Baik, berarti keluarga ini sifatnya hanya mengerti dan menghargai aturan.
protokol COVID, tapi dalam pelaksanaan itu kan terkesan itu bukan pasien meninggal karena COVID sesungguhnya. Ya, kami melihat dari proses pelayanan pagi sampai dengan malam, bagi kami itu bukan pasien COVID. Ya, kalau pasien COVID tidak seperti itu. Ya, dibiarkan begitu saja tanpa ada petugas yang kawal. Kemudian masyarakat keluarga yang datang boleh masuk keluar dan menjenguk, melayat, berdoa di situ seperti biasa, seperti jenazah umum. Gitu. Sebenarnya ada hal keanehan ya kemarin ditontonkan bagi oleh. Saya banyak kejanggalan. Maka kemudian sebagai masyarakat, sebagai keluarga, kami menghargai keputusan pemerintah kabupaten. Tetapi tolong beri pendidikan yang benar bahwa dia COVID karena ini, buktinya ini, dan perlakuannya benar-benar perlakuan untuk pasien COVID. Artinya pihak keluarga sekarang tinggal menunggu hasil lab ya, itu harus diberikan kepada keluarga oleh pihak medis ya. Iya, seperti itu. Oke, baik, sudah, selamat. Terima kasih banyak untuk Beta Butuh. Terima kasih juga.